Oke, selamat pagi ya. Ini sekitar pukul 8. Eh, saya belum mandi, baru mau mandi. Tapi saya tiba-tiba saja kepikiran pengen bikin sebuah review dan berbentuk video. Biasanya saya nulis. Nah, ini ada sebuah buku yang lama sekali sudah saya baca, Agama Bahai. Saya juga pernah ketemu dengan komunitas penganut agama Bahai ya, yang ada di Kudus, di Pati. Pada saat itu ada sebuah acara gitu, salah satunya launching bukunya Pak Rosid dari dosen Stein Kudus, sekarang jadi IAIN, dan juga ikut waktu teman-teman dari komunitas agama Bahai membuat sebuah acara. Mereka berkumpul, kemudian kami diberikan penjelasan mengenai apa itu kepercayaan yang mereka anut. Ini ada tanda tangannya ya, Pak Rosid sama umat agama Bahai Kediri, tanggal 7 bulan 11 2015. Berarti udah lama sekali saya bersinggungan dengan teman-teman dari komunitas penghayat agama Bahai. Menurut mereka agama Bahai itu awalnya dari India, dan di sini di buku ini juga dijelaskan tentang bagaimana umat agama Bahai itu beribadah ya. Kemudian ada juga bagaimana peran umat agama Bahai itu bermasyarakat gitu ya. Bagaimana mereka mempunyai juga peran-peran yang penting di struktur masyarakat kita gitu. Mereka juga ikut bekerja membangun bangsa ini, negeri ini, juga ikut misalkan bersih-bersih, ada bersih-bersih di desa, mereka juga ikut. Mereka juga bertani, berkarya gitu ya. Nah, salah satunya adalah pada bab 2 ini memahami agama Bahai, ada pendahuluan dan sejarah kepemimpinan agama Bahai. Kemudian peribadatan agama Bahai, ajaran sosial kemanusiaannya seperti apa. Mereka juga punya buku-buku yang mereka bikin dan terbitkan sendiri. Dan ada komunitas nasionalnya di Indonesia agama Bahai itu. Nah, ini ada yang dipotret di buku ini adalah kehidupan umat agama Bahai di Pati dan masalah-masalahnya seperti apa gitu ya. Kita akan coba sedikit ulas sejarah kepemimpinan agama Bahai di halaman 49. Nah, di sini kita akan baca. Bila dilihat dari aspek sejarah, agama yang ada kini sebagian berasal dan berkembang di lingkungan bangsa Semit, yakni ras yang berbangsa Arab, Yahudi, Kanaan, Fenisia, Syria, Aramaik, Babilonia, dan Assyria. Ya, diulas dari Alan Menzies 2014, Sejarah Agama-agama, Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama Besar Dunia. Wilayah itu lah menelurkan agama dan perkembangan agama yang disebut agama Samawi. Tidak bedanya agama Bahai yang bersemi di Iran. Menurut Ba'ulah, agama merupakan sarana terbesar untuk menciptakan tata tertib di dunia dan kebahagiaan yang sentosa bagi semua yang berdiam di dalamnya. Mengenai kemunduran atau
penyelewengan agama, dia menulis, jika lampu agama redup, maka keributan dan kekacauan akan terjadi. Cahaya-cahaya kejujuran, keadilan, ketenangan, dan kedamaian akan berhenti bersinar. Jadi peran agama dinilai sangat penting. Agama Tuhan adalah untuk kasih dan persatuan. Tuh, agak ribet yang 50. Janganlah membuatnya penyebab kebencian dan perselisihan. Dalam pandangan Bahai, agama memiliki dua aspek, yaitu aspek hakiki dan aspek sementara. Aspek hakiki adalah ajaran-ajaran kerohanian yang tidak berubah, sedangkan aspek sementara adalah peraturan-peraturan yang diberikan sesuai dengan keperluan zamannya. Tulisan Bahai mengumpamakan para perwujudan Tuhan, Rasul, dengan seorang dokter yang tugasnya adalah menyembuhkan umat manusia yang terpecah belah dari penyakit-penyakitnya. Tuh, nah kemudian kita akan ulas Baha'u'llah itu siapa ya. Agama Bahai dari kata Ba berarti kemuliaan dan I berarti pengikut. Bermula tahun 1844 dengan sebuah misi yang diumumkan oleh Sang Bab selaku pembawa pesan datangnya Baha'u'llah, bermakna kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1863 Baha'u'llah mengumumkan misinya dengan sifat kesatuan yang menjadi ciri khas agama yang mereka dirikan ini berasal dari perintah langsung yang menjamin keberlangsungan agamanya. Setelah beliau wafat, garis penerusnya yang dikenal sebagai Perjanjian Baha'u'llah terdiri putranya Abdul Baha, lalu diteruskan cucunya Shoghi Effendi, dan terakhir adalah Balai Keadilan Sedunia sesuai perintah dari Baha'u'llah. Pada pertengahan abad ke-19, seorang pedagang muda mengumumkan bahwa pembawa pesan yang putus untuk mentransformasikan kehidupan sosial dan rohani umat manusia. Baha'u'llah tahun 1817 sampai 1892 lahir pada 1817 di Teheran, Iran. Selama 40 tahun beliau menulis ribuan tulisan, surat, dan buku-buku yang menjadi rujukan umat Bahai. Abdul Baha sebagai teladan yang sempurna. Selama tahun-tahun awal dari abad ke-20, Abdul Baha, putra pertama Baha'u'llah, adalah satu-satunya juru tafsir agama Bahai. Abdul Baha mengatakan bahwa setelah ia wafat, pengikut Bahai harus berpaling pada cucunya yang tertua, yaitu Shoghi Effendi, wali agama Bahai, yang ditunjukkannya sebagai wali agama Tuhan. Nah, wali agama Tuhan adalah sebuah lembaga kepemimpinan internasional dari agama Bahai dan kini merupakan pusat perjanjian Baha'u'llah, yakni pijakan menyangkut Bahai. Nah, agama Bahai ini mereka juga melakukan ibadah yang ibadahnya punya aturannya seperti agama-agama yang lain. Ada tata caranya, tata cara beribadah. Nah, nanti kapan-kapan kita bisa ketemu sama umat Bahai, kita akan ngobrol lebih dalam bagaimana teman-teman dari agama Bahai ini bisa sharing tentang apa yang mereka lakukan dan menjelaskan sendiri tentang apa itu agama Bahai. Nah, kini kita coba sharing tentang keberagaman yang ada di Grobogan gitu ya. Grobogan ini sangat majemuk,
banyak aliran kepercayaan yang dianut masyarakat, agama yang diakui oleh negara maupun semacam tadi aliran kepercayaan yang belum diakui sama masyarakat, sama negara ini. Jadi di negara Indonesia, apalagi sebuah negara Republik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kita diberikan kebebasan untuk memeluk kepercayaan mana, ya, karena ini negara Republik, jadi yang berdasarkan kebebasan itu hal-hal yang seperti ini kita sangat diperbolehkan, meskipun kita suatu hari nanti berbeda dengan kepercayaan orang tua kita, kepercayaan yang dianut oleh saudara-saudara kita, karena agama atau kepercayaan itu berkaitan dengan jiwa, ketenangan, kecocokan gitu ya. Makanya kalau penganut kepercayaan tertentu atau agama tertentu gitu ya, mereka sangat yakin dengan itu sehingga bisa melakukan hal-hal yang sangat ekstrim kadang gitu kan. Kalau punya pemahaman-pemahaman yang keliru, yang kita rasa itu di luar kelaziman. Nah, bahkan ada yang sampai kok aneh ya dia beribadahnya seperti itu gitu kan. Misalkan agama Baha'i ini kita belum pernah tahu, belum pernah lihat, tapi suatu ketika kita lihat kok ibadahnya gitu, kok orang Konghucu nyumet dupa atau apa sih gitu. Nah, karena sudut pandang kita sempit, pengetahuan kita sangat sempit, kita tahunya hanya belajar tentang Islam ataupun Kristen. Nah, kita tanpa pernah terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang lain. Kita tidak pernah bersinggungan dengan mereka, ngobrol, berbagi pengetahuan, pengalaman gitu kan. Nah, sehingga kita tidak akan mudah kalau sudah sering ketemu sama umat-umat lain, kita tidak akan mudah menjudge bahwa itu keliru. Nah, gitu. Mungkin kalau ada orang-orang atau teman di Purwodadi yang mau kita ngobrol atau sharing tentang Baha'i atau tentang apapun, kalian bisa datang ke sini, ke tempat saya, kita ngobrol. Dan untuk tema berikutnya kita mau ngobrol apa, mungkin juga bisa kasih saran, komen bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.